Oke, sekarang gue mau jelasin buat bikin karakter di Fantasy Grounds. Jadi buat bikin karakter tuh sebenarnya simple banget ya di Fantasy Grounds. Cuma dia emang mungkin saking simpelnya itu ada beberapa hal yang bikin kayak bisa bikin lo skip skip gitu. Jadi kalau yang benar-benar apa nuntun tuh buat bikin karakter tuh di NDBL nuntun banget, Roll20 itu juga nuntun banget gitu. Nah buat Fantasy Grounds itu dia agak agak cepat gitu, jadi asumsinya lo udah ngerti uh, apa aja tuh tentang karakter lo, jadi lo tinggal pilih 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 gitu. Itu emang cepet banget sih apa namanya, cuma mungkin kekurangannya itu. Makanya tadi sebelum bikin video ini gue bikin video tentang ngerti dulu apa itu karakter sheet, maksudnya karakter D&D itu sebenarnya aspek-aspeknya apa aja sih gitu, baru nah gue mau nunjukin yang ini gitu. Jadi ini gue masuk akunnya ini sebagai player. Jadi di sini gue coba step by step ya gimana caranya sih kalau lu jadi player terus baru join game itu, buat bikin karakter lo sendiri. Pertama ini default campaign setup, ini dia pasti muncul kalau lu baru, kalau emang lu setting show on load ini, tapi defaultnya dia muncul kalau lu baru install. Ini di next aja. Nah jadi ini buat Dungeon and Dragon 5 ini lu bakal dikasih pilihan buat modul-modulnya. Di sini gue pengen ngasih contoh aja. Jadi oh ini belum ada yang di load, jadi semuanya masih kosong. Nah ini gue mau ngasih contoh aja. Jadi buat basic rules, jadi basic rules ini dia free, semua orang punya, gue punya player handbook. Cuma buat contoh video ini kita pakai aja yang basic rules ini. uh, Udah itu aja buat modul ini, kita close. Terus kita lihat SRD kebuka atau enggak, ini kita tutup aja SRD nya. SRD kita unload. SRD sebenarnya dia nambah pilihan juga, cuma gue lebih suka basic rules. Core rules kayaknya kalau core rules nggak ada, ini sih harus harus beli semua sih. Mau tahu-tahu ke unload, jadi kita unload aja. Jadi yang kebuka gambar buku kebuka cuma basic rules. Oke, kita mulai aja. Ini di next aja, option nggak usah karena kita sebagai player. Ini lebih buat dungeon masternya, ini finish. Nah kalau dungeon masternya itu ngasih premade karakter gitu, misalnya lu mau main langsung cepet, itu mungkin DM-nya udah bikinin karakter yang apa namanya, uh, yang mungkin menarik buat lo gitu, jadi lo bisa langsung main aja gitu. Cuma di video kali ini kita coba buat bikin karakter kita sendiri. Jadi buat bikin karakter sendiri langsung aja nih klik yang tanda bintang ini, open character wizard. Nah ini kita langsung dibawa ke halaman character wizard. uh, jadi buat contoh, jadi ini buat pilihan race-nya ini karena basic rules, jadi cuma dapat kalau lo pilih SRD lebih banyak, cuma lo nggak dapat setiap sub race-nya, sementara kalau basic rules lo dapat. Oke, jadi kita mulai aja. Ini buat race ini, jadi tadi gue bilang meskipun kayak Fantasy Grounds itu nggak megangin tangan lu banget buat bikin karakter, tapi di sini ada lambang kepala naga ini, kayak di video sebelumnya gue udah jelasin. Ini bisa lu klik, ini ada definisi fullnya tentang race itu gitu. Jadi lo bisa baca dulu, lo cari yang mana yang kira-kira kemampuannya itu lo seneng, baru lo klik next gitu. Di sini gue sebagai mau contoh ambil aja yang ada surprise-nya, yaitu dwarf. Nah kalau di race itu tuh ada pilihannya, jadi beberapa race itu ada surprise-nya. Jadi misalnya dwarf itu dia ada hell dwarf sama mountain dwarf. Ini kalau lo klik juga ada juga keterangannya bedanya tuh apa hell dwarf sama mountain dwarf. Ups, malah kepencet mountain dwarf, hell dwarf. Oh keganti ya, itu mau bisa baca dulu. Kita pilih Hill Dwarf buat meningkatin hit point. Nah semua dwarf itu juga dapat
Tool proficiency, jadi antara smith tool, brewer supply, sama mason's tools. Antara smith tool ya buat dwarf yang archetypal gitu, jadi kita pilih aja smith tools. Oke, jadi buat karena ini kita baru di bagian pertama race, kita pilih namanya dulu. Nama itu ada di tengah-tengah, jadi ini dia dwarf names. Itu di sini ada. Kalau nggak ada, ternyata kita harus lihat ke sini. Oke, jadi buat male name, female name, clan names. Male name kita ambil aja yang kelihatannya keren. Torek Indra. Di sini tuh juga ada nama-nama dari fiksi-fiksi D&D sebelumnya ya. Jadi kalau lu pengen benar-benar original dan samain persis, ini ambil aja sebagai inspirasi. Harbeck misalnya. Gue nggak tahu Harbeck itu mungkin dari fiksi D&D juga, cuma gue nggak tahu, jadi kita ambil aja. Clan names-nya ambil aja yang kelihatannya keren atau gabung-gabungin, misalnya Fire Anvil. Oke, keren, Fire Anvil. Oke, kita dapat name, dapat race, udah pilihannya ini. Kalau misalkan misalnya yang human ini simple banget gitu, jadi kalau dwarf kan pilihannya banyak. Kalau human ini lo cuma pilih language tambahan gitu, karena human kan dia dapat tambahan satu language yang bisa lo pilih, jadi pilihannya lebih sedikit. Cuma kita pakai dwarf dulu. Oh ya, pas lo ngeklik ini race-nya itu, lo bisa lihat di sini di sebelah kanan itu langsung di adjust semua stat lo gitu. Jadi dari senses, terus size, speed, special move, trait, skill, proficiency, itu kalau race lu tuh ngasih itu dia bakal ke-update di sini. Misalnya kalau lu pilih dwarf itu dia ngasih proficiency buat senjata-senjata dwarf ini, battle axe, hand axe, light hammer, sama warhammer. Jadi dia dimasukin ke sini. Ini trait yang lu dapat dari dwarf resilience, toughness, sama stun. Kalau kayak elf itu dapat skill nih, juga dapat juga di sini. Kita dapat dark vision 60, tapi speednya cuma 25. Oke, next stats. Nah, stats ini ada beberapa pilihan di sini, bisa roll atau manual atau point by atau standard array. Kita pilih yang sederhana aja, yaitu standard array. Karena kita pilih dwarf itu, jadi yang cocok buat dwarf itu sebenarnya kita main cleric, jadi kita gedein jadi wisdom sama constitution. Ini constitutionnya dapatnya bagus sih, cuma di sini kita coba seimbangin aja sama strength. Jadi di sini kita dapat 14 strength, 15 constitution, 16 wisdom. Jadi setiap setiap dua angka di atas 10 itu dapat plus 1 bonus gitu. Jadi ini lu dapat plus 2, ini lu dapat plus 2 juga. Nah, kalau misalnya kita tukar misalnya kayak ini lu dapat plus 3 buat constitution, buat daya tahan lo, sama strength lo cuma dapat plus 1 karena lu baru dapat plus 2 di 14. Jadi kita coba seimbangin aja. Oke, status lainnya kita pilih intelligent, kita anggap aja dia lumayan pintar. Karisma biasa aja, sama kita bikin dia agak pelan dalam bertindak gitu, jadi dexterity-nya lebih kecil, kurang gesit lah gitu. Terus next baru kita pilih kelasnya. Tadi kita udah bilang kita mau pilih cleric. Di sini juga kelas, kalau ada pilihannya lu juga langsung dapat pilihannya mau milih apa gitu, jadi bisa langsung lu pilih. Ini specialization tergantung kelasnya level berapa. Kalau di level 1 lu belum dapat specialization, nanti lu baru dapatnya di level 2 atau 3 gitu. Dan karakter wizard ini dia powerful banget buat bikin karakter level berapapun ini dia jadinya akurat. Jadi ini keren banget karakter wizard ini. Kita ini kan kita bikin secara instan ya, jadi kita langsung aja ambil level 3. Nanti otomatis kalau level 3 itu nanti kelihatannya kalau di cleric itu di spellnya lu bisa milih lebih banyak spell. Kalau lu pilihnya level 4, pun sekalian aja kita pilih level 4. Soalnya level 4 itu lu dapat fit atau dapat ability score. Nah, kita pilih dulu skill proficiency-nya. Jadi kita ambil yang yang sesuai sama cleric ya, kita ambil aja medicine sama religion gitu. Kita ambil specialization life domain karena buat
basic rule itu sama SRD kita dapatnya emang live domain. Kita next. Nah next ini kita dapat 7 background buat di basic rules. Ini spy sama kriminal tuh sebenarnya sama, cuma beda flavornya aja. Kalau spy itu kayak lu penjahat, cuma sebenarnya lu orang baik gitu, cuma lu nyamar jadi kriminal gitu. Cuma kepribadiannya kurang lebih sama karena buat orang lain itu mereka persepsinya sama gitu. Nah kita pilih aja acolyte yang sesuai sama cleric. Nah di sini kenapa ini bakal tadi dari cleric itu tadi juga sorry gue lupa kasih tahu, dia kalau lu dapat proficiency dia bakal nambah proficiency lagi. Jadi misalkan cleric itu dia dapat light armor, medium armor sama shield gitu, jadi dia otomatis nambah di sini. Terus kalau misalkan backgroundnya kita pilihnya misalkan jangan acolyte, kita nanti pilihnya acolyte, cuma ini kita contoh aja misalnya kriminal. Jadi kriminal kalau nggak ada skill yang duplikat sama yang kita pilih sebelumnya, dia otomatis langsung udah milih semuanya, tinggal kita pilih tool proficiency ini yang dia kasih. Nah ini dia dapat deception sama stealth karena tadi kita milih medicine sama revision. Nah misalkan kita dapat ini kan udah tentu nih skillnya, misalkan kita pilih skillnya yang kita udah pilih, nah itu nggak usah khawatir karena ini rule officialnya juga gitu. Jadi kalau skill lo ada yang double, satunya itu lo boleh pilih apa aja. Makanya di sini itu karena acolyte itu dia sebenarnya dapat religion juga, di sini kita bisa bebas milih apa aja yang kita mau. Ini kita ambil aja dia udah punya insight buat ngelihat niatan aslinya seseorang, medicine buat pengobatan, religion buat agama karena dia cleric. Satu lagi kita pilih history aja, jadi dia juga tahu tentang sejarah masa lalu gitu. Nah, terus untuk language-nya buat acolyte ini dia dapat bonus language, kita ambil aja karena dia acolyte, dia juga belajar bahasa celestial sama bahasa infernal, jadi ini bahasa ya biblical ya. Jadi celestial itu kan bahasa buat makhluk-makhluk yang malaikat gitu, sementara infernal itu bahasanya devil. Ada juga abyssal, harusnya ada juga itu kalau mau pilih itu bisa juga jadi alternatif gitu, jadi masih sesuai tema. Oke, terus next. Nah ini bagian ini sebenarnya gue punya kayak mod gitu, expansion buat Fantasy Ground, dimana gue tuh tinggal nambahin 2 paket aja sesuai kelas sama backgroundnya. Cuma ini gue mau nunjukin kalau lu benar-benar free pakai Fantasy Ground, lu bisa bikin karakter kayak gimana gitu caranya. Nah buat inventory-nya nih emang agak kompleks, jadi lu harus kalau lu baru ngebuka sebagai player itu dia bakal pilihannya munculnya kayak gini. Nah ini lu bisa coba gue pilih item. Oke, mungkin dari sini aja, dari kelas pertama. Dari background dapat, misalkan kita buka acolyte dulu ya. Acolyte itu lo dapat holy symbol. Hilang. Jadi dari background sama dari lu dapat item itu dari background sama dari kelas lo. Jadi kita mulai dari backgroundnya dulu karena background tuh lebih sedikit. Jadi inventory di sini kalau background dia nggak ngasih senjata, jadi kita cari aja holy symbol. Nggak ada. Holy water. Nggak ada juga. Holy symbol. Oke, harusnya ada sih, cuma mungkin karena gue ngaktifin SRD jadi nggak ada ya. Jadi kita skip aja, mungkin nanti bisa kita tambahin. Jadi kita cari yang ada tuh kira-kira apa ya. Clouds harusnya ada. Oke, clouds di sini clouds common ya, jadi kita langsung geser sini. Jadi ini ada juga, lu udah keluar duit berapa buat equipment ini, cuma ini sih nggak begitu pengaruh ya karena lu nanti dapat ini fix sebanyak 15 gitu ini. Mungkin sih yang penting buat acolyte itu aja itemnya. Kita lihat lagi kelas kita cleric.
Ini kita dapat item apa aja. Jadi kita mulainya di apa di sini ya. Oke, di sini dia equipment di bawah tabel. Kita buka inventory. Pertama kita dapat pilihan mace or warhammer if proficient. Itu weapon, jadi kita pilih di weapon dulu. Kebetulan kita dwarf, dia proficient dengan warhammer. Kita bisa pilih mace kalau kita mau, cuma kita ambil di sini aja warhammer. Terus kemudian pilihan yang kedua adalah armor, tapi kita next dulu aja karena armor kategorinya beda. Jadi senjata berikutnya adalah light crossbow or any simple weapon. Jadi kalau 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 cleric itu dia biasanya sih dia lebih bertarung di garis depan ya. Jadi sebenarnya lebih cocok kalau simple weapon satu lagi itu pengen hand axe. Jadi hand axe itu dia simple weapon. Jadi hand axe itu dia senjata melee tapi bisa dilempar karena kita dexterity-nya jelek. Jadi kalau kita ngambil light crossbow itu agak percuma gitu. Terus kita pindah dulu ke armor. Jadi kita pilihannya ada scale mail, leather armor atau chainmail. Di sini sebenarnya kalau life cleric itu lo di sini dapat heavy armor juga, cuma belum kebaca di versi wizard yang ini. Jadi emang gue udah jelasin di video selanjutnya kalau emang Fantasy Grounds itu dia masih terus diupdate terus. Jadi mudah-mudahan nanti available ya. Cuma di sini kita bisa punya chainmail if proficient, jadi kita ambil aja. Nggak ada yang larang kalau kita ngambil yang nggak sesuai juga. Jadi kalau udah tahu ya udah apa namanya lanjutin aja gitu sesuai yang kita pengen. Terus ini ada pack di sini. Nah ini tuh bisa dilengkapin jadi antara priest pack atau explorer pack. Kalau pack ini harusnya ada sih. Kita ambil aja yang priest. Nah priest pack ada, ini tinggal di drag ke sini aja. Ini isinya banyak, nanti langsung di breakdown. Oke, terus kalau kita pilih itu armornya belum ambil, kita belum ambil shield. Kita ambil shield dulu. Kita udah dapat shield. Oke, setelah kita dapat shield, kalau kita next lagi sayangnya dia nggak langsung ke spell, jadi spellnya harus kita pilih otomatis. Karena kita level 3, ini jumlah spell yang bisa kita pilih. Jadi kita bisa ngambil 4 cantrip sama 7 spell. Cantrip itu apa? Jadi cantrip itu adalah spell yang bisa dipakai berapa kali pun, cuma memang kekuatannya nggak seberapa dibanding spell yang level 1, level 2 atau seterusnya. Kita ambil aja Sacred Flame, ini basic serangannya buat cleric. Terus light buat bantu temennya kalau lagi di dalam kondisi yang gelap. Terus satu lagi kita ambil atau spare die buat jaga-jaga kalau ada yang unconscious, terus kita harus nggak bisa langsung di heal, kita bisa kasih dia spare die. Terus buat spellnya kita bisa milih dari level 1 atau level 2. Jadi kita di sini sebenarnya dapat spell tambahan nih dari ability-nya si cleric ini, dari Divine Domain ini kita dapat bonus spell. Gua agak lupa lihatnya di mana. Oke, mungkin ya, kita sesuai yang ada di sini dulu aja. Jadi cantripnya kurang 1. Kita ambil resist guidance buat bantu skill check. Oke, kita pilih yang level 1. Kita bisa pilih kombinasi yang level itu 7. Jadi mau yang level 1 yang banyak atau 2 yang banyak gak apa-apa, cuma lebih wise nya sih kalau kita pilih yang level 1-nya yang agak lebih banyak, karena slot kita juga lebih banyak yang level 1. Ambil aja blast, ini lo bisa liatin satu-satu efeknya gitu. Kalau gue kan udah hafal, jadi gue langsung drag aja gitu. Guiding Bolt, Healing Word, kita punya tinggal sisa 2 lagi. Kita ambil aja ini Hold Person sama Prayer of Healing. Oke, semuanya udah diambil. Kalau kita next, ini dapat ke depan lagi, padahal kita masih harus ngisi feeds, jadi kita klik lagi aja.
Mungkin sementara dua ini tuh harusnya kliknya manual karena Fantasy Grounds belum bisa baca kalau kelas lo tuh spellcasting class atau enggak gitu. Dan belum tentu lo bikinnya langsung ke level 4. Kalau ini kan langsung ke level 4. Karena kita udah basic rules, kita nggak dapat feat, jadi kita nggak bisa milih feat, jadi kita langsung klik aja ability score improvement. Ini kita bisa pilih dua stat buat ditingkatin satu atau satu stat yang ditingkatin dua gitu. Nah, gue tertarik di level 4 ini kita bikin dia biar nggak terlalu bergantung sama spell, kita naikin strength-nya gitu, jadi serangan jarak dekatnya otomatis lebih akurat, lebih sakit juga, jadi nambah spell, jadi strength-nya sekarang 16 plus 3 gitu. Oke, jadi strength sama wisdomnya sekarang sama gitu. Nanti mungkin kalau kita dapat ability score lagi, nanti di level 8 juga baru kita naikin wisdomnya buat ningkatin spell castingnya. Udah gitu aja sih sebenarnya buat bikin karakter di Fantasy Grounds. Ada lagi sebenarnya satu step lagi gitu, jadi ngisi personality traits dari background, cuma itu kita harus save dulu. Jadi buat tahapan ini udah gitu aja gitu. Emang gue ngejelasinnya lama ya, cuma prakteknya kalau lu udah biasa ya klik gitu, nggak sampai 3 menit mungkin udah jadi. Oke, ini kita pilih save aja dan udah jadi. Tinggal lu klik portraitnya, pilih data di ND5E, pilih dwarf, kita ambil aja yang cocok buat cleric. Oke, ya kita ambil ini aja misalnya. Dia otomatis dapat token juga kalau lo pengen buat tokennya itu. Nah ini gue belum tahu nih buat nambahin token kalau jadi player tuh gimana, mungkin ada yang lebih tahu. Itu jadi otomatis sementara tokennya itu nyamain sama picture-nya dia. Ini otomatis sudah diisi semua. Oke, dwarf kalau lu hafal itu juga bisa tulis di sini special defense-nya. Kalau dwarf itu ada advantage versus poison, itu bisa ditulis di sini. Ini maximum hit point-nya udah dihitungin. Terakhir kali itu gue belum dihitungin. Ini dia. Jadi buat heal dwarf lo harusnya dapat bonus 1 hit point tiap level, jadi di sini tambahin aja 1. Harusnya otomatis ya. Oke, mungkin dia udah ngitungin kita, gue juga nggak bisa ngecek dari sini doang, tapi semua udah di assign gitu, jadi lo nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal main aja gitu. Kalau lo suka buat ngisi notes itu baru lo bisa ngisi notes dari di sini nggak ada langsung background, jadi lo ke main dulu, lo pilih acolyte, baru di acolyte itu dia ada tabel-tabelnya yang bisa lo pakai buat ngisi personality. Jadi di sini bisa lo roll, di video sebelumnya itu gue roll, tapi lo juga bisa langsung drag aja di sini, langsung drag teksnya ke sini, ada spasi dulu biar rapi, terus langsung drag satu aja. Gitu. Mungkin kita langsung ini contoh aja, jadi nggak usah kita lengkapin semua. Jadi ini yang keisi cuma size nya doang, jadi tapi ini nggak ada impactnya ke gameplay, jadi mau lo isi atau lo mau di kepala aja itu nggak apa-apa sih. Inventory ada semua. Oh ya, tadi kita dapat 15 KP dari background, jadi kita masukin di sini. Ini kita udah dapat semua equip kita, semua udah dipakai, semua udah dihitung di armor classnya, hit pointnya. Udah ada di sini semua di abilitiesnya, jadi lu tinggal lu baca satu-satu aja, karena kita mulainya di level 4 ini otomatis udah dapat banyak. Tapi di sini ada juga yang kayak ability score improvement, ini kan sebenarnya ya udah nggak usah dipeduli lagi karena itu kan bukan yang aktif gitu. Ini bonus proficiency juga, ini yang tadi gue bilang dapat proficiency with heavy armor, ini kita bisa tambahin di sini aja, jadi create item. Nah ini dia heavy armor, kita bisa pindahin di situ, tapi sebenarnya itu cuma buat nggak ngaruh sih, jadi biar kita ingat aja dan biar rapi. Channel Divinity kita dapat 2, Channel Divinity sama Breath of Life, Disciple of Life, Divine Domain, Sultan of the Faithful. Spellcasting ini harusnya dua-duanya kembar sini, jadi satu aja di keep nggak apa-apa. Yang spesifik aja, Cleric.
Oke, semua proficiency-nya udah dimasukin, language-nya udah dimasukin, itemnya udah masuk semua. Respect-nya nggak kebuka ya, jadi mungkin karena dari wizardnya berarti dia belum bisa baca. Jadi kita tambahin sendiri aja priest. Kita langsung drag aja di sini dan dia langsung ngasih banyak banyak. Mungkin karena dia SRD sih. Ini emang agak agak karena tadi ada yang gue matiin, jadi fitur otomatisnya mungkin ada yang di modul satunya lagi gitu. Harusnya kalau lo punya player handbook ini semua langsung langsung as apa namanya sesuai seharusnya ya. Cuma ini kan coba sebagai contoh aja biar cepet. Ini halaman actionnya langsung full sama semua ability yang kita punya. Jadi udah tinggal main aja deh. Kita buat lihat spell-spellnya bisa di sini. Kalau lu udah paham caranya pakai fitur-fitur automated ini juga bisa lu buka-bukain atau lu ganti jadi action. Kalau lu baru mulai, biarin aja grup, jadi lu tahu grouping-groupingnya, dan buat lihat definisi spellnya lihat aja dari icon naga di sini. Spell slot di sini tinggal lu isi aja. Ini dia nggak ngisi otomatis, jadi lu kosongin sendiri, lu isi sendiri nggak apa-apa. Semua attack-nya udah ada sesuai sama karakter yang kita bikin, tinggal di roll aja. Warna dadunya bisa kita ganti, warna hurufnya hijau misalnya, agak gelap dikit lah. Oke. Kemudian attack-nya udah, ini bisa karena kita cuma punya satu, jadi kita kasih ammo-nya satu. Oke, udah gitu aja. Jadi udah langsung jadi. Jadi kalau apa namanya, kalau udah paham, ngetes aja ya. Kalau lu apal gitu, kalau cuma bikin dalam hati aja bisa secepat apa sih itu. Misalnya gue cepet aja, jadi gue udah kepikiran misalnya namanya Valir aja lah, Valir Hero Mobile Legends. Ini kita ambil undercommon, terus next kita mau bikin fighter, jadi tinggiin strength, dexterity, constitution. Harus intelligent aja ya, biar ada bodoh dikit. Kita pilih fighter, kita pilih athletic, intimidation biar agak serem dikit, kemudian jadi soldier. Kita ambil per history sama animal handling. Dragon chest. Oke, udah jadi deh. Tadi gue belum sempat masukin item ya, cuma ya apa deh. Cepet banget kan, nggak sampai 2 menit kayaknya malah. Tinggal pilih aja portraitnya apa. Oke, yang human agak banyak, cuma ya lebih aja lah. Klik lupa terus. Oke, gitu aja buat video yang buat bikin karakter ini. Gue harap tuh cukup informatif buat lo. Jadi apa namanya, kalau lo tertarik buat nyobain Fantasy Grounds, seru banget videonya. Oke, thank you udah nonton. See you next time.